Air. Air itu disebut misalnya hadal ma murawwin atau hadal ma murwin. Ini air menyegarkan. Maknanya sya'nuhu dzalik, karena menyegarkan itu butuh objek yang disegarkan. Padahal ini belum diminum. Saya ulang lagi ya, ini kan belum diminum, tapi tetap air bisa dikatakan menyegarkan. Sya'nuhu dzalik, memang sifat dasar air itu menyegarkan, tidak usah nunggu diminum. Nah, sama seperti Quran juga gitu. Quran itu disifati hudan. Quran itu petunjuk. Padahal banyak orang nggak mendapat petunjuk dari Quran. Maknanya sya'nuhu dzalik, memang sifat dasar Quran itu sebagai petunjuk. Soal ada yang pakai apa enggak itu urusan mereka. Sama seperti air itu, salahnya kamu tidak minum. Yang penting air tetap sifatnya menyegarkan. Misalnya asyamsu mudiah, misalnya matahari itu menyinari. Tapi bagi orang yang dalam gua yang nggak mau keluar ya nggak mendapat sinar. Nah, bab-bab tersulit di Quran itu ada sifat-sifat seperti itu. Apakah nunggu objek, nunggu aktif, apa sekedar itu sya'nuhu dzalik. Nah, itu bab-bab tersulit kita karena apa ya? Kita ini kan ya kita tetap kita. Misalnya ini contoh, saya mesti paham kan ini lelaki sejati kan. Misalnya Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa. Normalnya orang itu melihat perempuan kan suka. Tapi ternyata banyak yang ngaji justru karena takut perempuan. Itu kan lucu, berarti kan dihindari. Ngaji nganti menarik, mergo ada ketakutan di rumah. Kan nah mestinya sya'nuhu dzalik. Normalnya sifat dasar atau fakta dasar di perempuan itu menarik. Itu sifat dasar. Sausé dikeranyam, disentak dan macam-macam itu terus enggak. Nah, mubalagh yang ngono, mestinya itu orang yang menyampaikan amanatnya Allah Subhanahu wa taala. Sya'nuhu dzalik. Ya, mestinya. Nah, kemudian buatan ini terus kalau cerita ini penting sangat. Nah sekarang hujah itu argumentasi itu sesuatu yang nggak terbantahkan, sehingga Allah dengan bangganya ngendikan kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang nggak bisa terbantahkan. Lalu ada klaim yang merasa setara dengan argumentasinya Allah. Misalnya gini contohnya, Allah itu kan cara bahasa sekarang ini itu demokratis, modern. Dalam logika itu modern. Sampai Allah sering ngendikan, saya ini Tuhan, kata Allah. Kalau kamu merasa Tuhan gampang. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Saya ini Tuhan, ini reputasi saya bikin langit bumi. Kalau kamu ngaku Tuhan ya silahkan bikin langit bumi. Atau tunjukkan ke saya prestasi kamu sebagai Tuhan itu apa. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tunjukkan prestasi kamu sebagai Tuhan itu apa. Itu kan demokratis betul. Allah ngaku Tuhan dan menunjukkan bukti penciptaan langit dan bumi. Kemudian orang lain yang ngaku Tuhan disuruh menunjukkan dan membuktikan. Sehingga di semua tarikh Jubair bin Mut'im itu dahiyatul Arab, orang yang sangat pintar, sampai beliau jadi diplomat, jadi utusan pembebasan Asra Badrin. Jadi ketika dulu perang itu, mulai dulu ya ada tawanan. Asra Badrin itu ditawan di Medina. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im itu jadi delegasi Arab untuk membebaskan tawanan Asra Badrin, tawanan perang Badar. Irungokno ya. Itu Nabi itu baca surat At-Tur itu ya sambil sholat maghrib. Ya nggak ada panggungnya, nggak ada MC-nya. Nabi juga nggak disebut Sohibul Fadilah. Ya sholat aja, sholat maghrib. Jubair bin Mut'im disuruh di masjid sebelum negosiasi, sebelum ketemu Nabi disuruh di masjid, ya di masjid aja. Terus Nabi baca. Makanya secara fikih resmi memang misalnya ada kondisi tertentu, misalnya orang kafir konsultasi di masjid apa ya biasa dulu. Ya sekarang ada yang masalahkan, ada yang masalah. Tapi kalau secara tarikh itu dulu biasa secara tarikh.
Ya boleh bantah, tapi secara tarikh dulu itu biasa. Kamu boleh berdebat yang sekarang, tapi dulu secara tarikh itu biasa. Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal fitin. Itu Jubair masih enggak ngeh, masih biasa deh. Tapi ketika Allah cerita am khalaqus samawati wal ard balla yuqinun, terus am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati, itu mulai Allah membombardir pikirannya siapa? Jubair. Kata Allah, saya ada Tuhan itu tidak apa-apa, tapi yang merasa Tuhan suruh cerita kalau dia itu pencipta langit bumi. Jubair kan langsung mikir, semua yang dituhankan itu lahirnya di bumi, semua yang Fir'aun lahirnya di bumi, Namrud di bumi. Terus am khuliqu min ghairi syai'in, kalau merasa Tuhan setidaknya dia wujudnya itu tanpa ada sebab. Manusia yang sekarang ada itu kan wujudnya ada sebab, bode bapak, bode mbok, pokoknya ada sebab. Ono sing prematur bareng, ono sing sesar bareng, masa Tuhan lahir di sesar, kan jadi aneh kan. Terus kata Allah amhumul khaliqun, kalau tidak merasa tidak mau ngakui dicipta, yang merasa sebagai pencipta, disuruh milih dua. Kalau kamu tidak merasa sebagai yang diciptakan, sebagai objek penciptaan, ya kamu ngaku sebagai pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Terus Allah memberi pertanyaan yang real, am khalaqus samawati wal ard. Apa mereka bikin langit bumi? Bala yuqinun, disuruh yakin bikin langit bumi juga mereka nggak mau kan, nyatanya enggak. Itu riwayat yang di Sahih Bukhari, itu redaksinya gini, sama siapa? Kada qalbi ayatiro, habis logika saya itu habis. Logika mempertahankan kekafiran itu habis. Kalau di redaksi Musnad Ahmad tuh kada qalbi ayyan sodia, hancur otak saya yang ngugemi kemusyrikan itu hancur. Walhasil Nabi salam, terus Jubair itu menyatakan masuk. Itu segampang itu logika yang dibangun Quran, ya karena tadi Quran masih imam wa hujjatan, makanya kan waj'al huli hujjatan, jadikan Quran ini satu argumentasi ilmiah, waj'al huli hujjatan. Sekarang Quran saiki nasibe piye suara usah diterusno. Jare Mbah Mun dhisik Quran imaman wa hujjatan, saiki tilawatan wa simaan. Cara Mbah Mun, aku ora melok ngritik niku wong ngarepku iki rezekine kon niku. Yes, meneng ae sewe bos saleh. Wong ora ngritik wong ya bagian dari ibadah, no? Maksudnya ini loh, dulu itu Quran itu segampang itu, dibaca orang ikhlas, bacanya ya pas sholat, nggak ada waktu khusus, panggung khusus, terus anggaran khusus. Iya, semuanya kurang. Kok iso, saya gitunya iso ngene ku piye. Ya Allah. Lan kula niku pun negosiasi kalian pangeran. Kowe ora usah takok dongane ya. Biasa ngelakon. Kula niku seneng tenan mbek pangeran, mbek Quran seneng. Kula niku nak ndonga ngeten to. Gusti. Sing maca Quran teng panggung jejere kadang MC macem-macem, terus Sohibul Fadilah wae mulyane ngono. Maksudnya ya ora iri ya biasa. Masa sing kelas kalah keren maksudnya iku. Jadi Nabi itu baca Quran pas sholat, tekanannya tekanan orang sholat, tidak berapi-api, tidak ada objeknya juga, tidak ada, ya pokoknya Nabi santai. Tapi logika yang terbangun tadi, ketika mulai itu kan jelas di redaksinya Jubair. Falamma balagha hadil ayat, ketika mulai Allah mempertanyakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh balla yuqinun am indahum khazainu rabbika hum musaytirun am lahum sulamu yastamu. Pertanyaan pengen nanya banget. Cung nak kowe ngaku gawe langit, kowe tahu diondo sing mbok munggah ning langit. Wong kowe tingkat 3 buta ondo, langit itu kowe delok wis ora mungkin. Amlahum sulam, sulam itu maknanya ondo, maknanya diarani kitab Sulamut Taufik, tangga menuju taufik. Kayak toha itu balik Sulamul Ma'isyah nih, jadi tangga kehidupan. Nekuni pidato itu berapa? Tangga kehidupan. Kalau buat nanya mubalik liyo, dosa, nanya toha kan
Ora dosa. Lho cara dosa yo dosane akeh dhewe. Lah nggih dong jupuk ilmu ya ini ono gak jelas hitung-hitungan. Itu pangeran oleh takok yo. Amlahum sulamu yastami'una fi. Langit itu dhuwur, kena melok gawe, kuwi paling gak duwe tangga sing jare wah iki Muhammad wis ora kena dibantah. Diwaca pas salat. Ya rungokno, diwaca pas salat. Ora terus wong kon lungguh, mohon diam. Karena Pak Yai mau ngendikan ngomong kualat, malah ngancam-ngancam. Ngomong gak barokah. Gak barokah ada lagu ngomong ngawur. Iki guyung khas ya. Guyung khas itu khas. Gue tenang ya, jalan terus. Khas itu tenang. Khas terus gak ngefek. Jalan terus aku di surga. Ya dulu cerita dulu. Nah, kalau nu cek kepengen ya, entah kapan, banyak saya kepengen ngitmai Quran, gimana Quran tetap waj'alhu li hujjat. Ya Allah, jadikan Quran ini argumentasi ilmiah yang menguntungkan saya.